Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa podcast syariah yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dian Rahmat Gumelar dalam acara kajian syariah, Syiar Ramadan, Iman, Agama, dan Hukum. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah, khususnya di Ramadan 1445 Hijriah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kebahagiaan tentu saja bagi podcast syariah, khususnya di studio kami sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah guru besar dan juga Wakil Rektor 4 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita sambut yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni MAG. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Dian. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan sudah berkenan hadir di studio podcast Syariah dan Hukum. Prof, mengawali dialog kita, banyak pemirsa yang kemudian ingin tahu, karena hari ini Prof bertugas juga sebagai Wakil Rektor ya. Kalau Wakil Rektor 4 itu membidangi apa saja itu, Prof? Baik, terima kasih Pak Dian. Wakil Rektor 4 itu tugasnya adalah membangun kerjasama. Kerjasama di institusi pendidikan maupun juga di institusi di luar pendidikan, baik itu pemerintah daerah, kemudian juga di perusahaan-perusahaan yang tentu ini sangat dibutuhkan bagi sebuah perguruan tinggi. Baik, luar biasa, Prof. Itu tugasnya ini banyak membangun jejaring ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Kajian kita pada kesempatan kali ini, pemirsa yang budiman, adalah sebuah materi yang saya kira ini amat sangat menarik dan juga penting. Terlebih juga materi ini tentu saja salah satu bagiannya akan kita amalkan pada bulan Ramadan ini. Ya. Nah, apa topik bahasan yang kita angkat pada kesempatan kali ini? Yakni adalah seputar hikmah zakat. Nah, saya yakin pandangan-pandangan Prof hari ini sangat bisa mencerahkan, dan tentu saja saya ingin mengawali diskusi kita pada kali ini dengan sebuah pertanyaan. Saya ingin bertanya, Prof, terkait dengan zakat itu sebetulnya apa yang dimaksud dengan zakat dan bagaimana pemaknaan terhadap zakat itu? Baik, terima kasih pemirsa podcast Syariah dan Hukum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan tentu dengan segala ibadah-ibadah penyempurna dari ibadah puasa. Harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan tahun ini lebih berkualitas dibandingkan dengan ibadah-ibadah puasa di tahun-tahun yang lalu. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu juga bagi kita selaku umatnya. Pemirsa podcast Syariah dan Hukum yang saya hormati, berbicara tentang persoalan zakat. Zakat itu merupakan salah satu sendi
dari bangunan Islam. Ketika kita di SD atau ketika kita di madrasah, seringkali kita mendengar istilah rukun Islam, dan zakat menjadi bagian dari rukun Islam yang ketiga. Nah, kemudian zakat sebagai sebuah kewajiban individu, ya, tidak hanya menjadi sebagai sebuah kewajiban personal, tapi juga punya dampak, punya efek, ya. Seringkali para ahli menyebut dengan efek ijtimai, punya pengaruh sosial, kemudian juga politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karena itu, zakat sebagai sebuah kewajiban agama tentu tidak hanya dipahami dalam pengertian ibadah yang wajib untuk kepentingan pribadi semata, tapi juga bagaimana dampak dari zakat itu punya dampak bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Kata zakat di dalam Al-Quran itu berasal dari kata zaka, ya. Ya, kata zakat berasal dari kata zaka yang memiliki paling tidak ada 4 makna. Yang pertama adalah an-nama, ya. Kemudian at-tuhro, kemudian al-barakah, dan as-sholah. An-nama itu artinya berkembang, kemudian at-tuhro itu artinya suci, al-barakah itu artinya barakah, dan as-sholah artinya kebaikan. Dari 4 makna ini sesungguhnya kalau kita coba rangkai, kita coba kaitkan, itu saling terhubung atau saling terkait. Nah, ketika orang hari ini berzakat, itu maka harus ada satu pemahaman dalam dirinya bahwa harta yang dia zakatkan itu pasti akan berkembang. Kemudian yang kedua, zakat tentu akan memberikan kesucian, baik suci pada diri orang yang berzakat maupun juga harta yang dizakatkan. Kemudian al-barakah memberikan keberkahan, dan yang keempat adalah as-sholah, yakni mengandung unsur kebaikan-kebaikan. Nah, kata zakat, pemirsa podcast Syariah dan Hukum yang saya hormati, itu diungkap dalam Al-Quran kurang lebih ada sekitar 82 kali. Nah, dari 82 kali itu 28 ayat, 28 kata itu digandingkan dengan kata as-sholah. Ini maknanya adalah bahwa zakat posisinya hampir sama dengan ibadah-ibadah yang lain, katakanlah semisal ibadah sholat. Zakat sebagai kewajiban agama disyariatkan ke Madinah. Banyak sekali kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata zakat, itu satu menggunakan kata as-sodaqah, kemudian yang kedua kata zakat. Bisa lihat misalkan dalam surat At-Taubah, Pak Dian, ya, ayat 60, kemudian ayat 103, itu zakat menggunakan kata as-sodaqah, ya. Khudz min amwalihim sodaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Kemudian innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum al-ayat. Nah, kenapa dalam Al-Quran, ya, kata zakat menggunakan kata sodaqah? Ini maknanya adalah bahwa orang, ya, baru mau, ya, membayar zakat itu kalau ada pada dirinya, ya, pembenaran, ya, sikap keyakinan akan ajaran-ajaran Allah. Oleh karena itulah wajar kalau hari ini di antara umat Islam ada yang sadar betul bahwa dia punya keharusan untuk membayar zakat, ada yang, ya, dia tahu tetapi tidak punya keinginan bagi dia untuk membayar zakat. Pemirsa podcast Syariah dan Hukum yang saya hormati, ada sejumlah, ya, nilai-nilai filosofi, ada sejumlah hikmah yang bisa kita peroleh. Kenapa zakat diwajibkan oleh syariah? Kenapa zakat diwajibkan oleh ajaran agama kita?
Yang pertama adalah tentu ini sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Khalik-Nya, bahwa sebagai seorang muslim dia harus taat dan patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zakat memberikan nilai keadilan, ya. Kemudian jaminan sosial. Artinya apa? Artinya bahwa zakat menjadi salah satu penyeimbang antara orang kaya dengan orang miskin. Yang kaya punya kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari harta yang ia miliki untuk mengangkat derajat orang-orang miskin. Nah, dengan demikian maka tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian yang berikutnya tentu ya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, zakat itu membersihkan jiwa. Jiwa dari apa? Dari penyakit rakus, dari penyakit tamak dan lain sebagainya. Kemudian membersihkan harta, khawatir sangat mungkin terjadi harta yang kita peroleh hari ini, meskipun menurut prediksi kita, menurut bayang-bayang kita atau anggapan kita bahwa harta ini saya peroleh dengan cara yang halal, sangat mungkin itu ada harta-harta di mana di situ kita peroleh dengan cara syubhat dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka dengan zakat itu akan membersihkan harta dan jiwa yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah tentu zakat ya membangun dan mengentaskan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan nampaknya tidak bisa. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana yang miskin merasa percaya diri, yang miskin merasa terentaskan hidupnya, merasa naik sedikit ya. Kemudian juga tadi tidak terjadi jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Itu barangkali Pak Dian yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep zakat dalam ajaran agama kita, kemudian juga hikmah di balik kewajiban zakat yang dibebankan kepada setiap muslim. Zakat ada zakat nafsi, kemudian ada zakat mal ya. Ada kita kenal dengan zakat fitrah, kemudian kenal dengan zakat harta. Baik, sebuah pemahaman dan pemaknaan yang luar biasa pemirsa, sehingga kemudian kita banyak mendapatkan insight dari pandangan Prof yang luar biasa tadi. Pertanyaan berikutnya Prof, setelah kita kemudian memahami terkait dengan makna, kemudian hikmah yang terkandung dalam kewajiban berzakat itu, nah ini kan nampaknya semacam sebuah peluang Prof. Jika tadi Prof dalam pandangan Prof bahwa zakat juga kemudian bisa dijadikan alternatif untuk pengentasan kemiskinan. Nah, kiranya bagaimana pandangan Prof zakat ini apakah kemudian bisa dioptimalisasi sehingga kemudian kehadirannya atau fungsinya itu bisa benar-benar dirasakan khususnya mungkin di masyarakat Indonesia. Bagaimana pandangan Prof? Ya, terima kasih. Paling tidak menurut saya ada tiga peran yang harus dioptimalkan. Ya. Yang pertama adalah peran muzaki itu sendiri. Yang saya maksud dengan peran muzaki artinya bahwa hari ini ya muzaki itu atau orang yang kena kewajiban berzakat itu harus memiliki pemahaman tentang harta-harta yang dia miliki kemudian diwajibkan untuk berzakat. Ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya dan ini amat penting adalah peran amilin. Ya. Amilin ini adalah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah mereka yang bertugas di lembaga amil zakat, kemudian yang kedua di Basnas. Nah, posisi ini sangat strategis ya. Hari ini sudah ada upaya yang sangat luar biasa dari negara ya. Kemudian juga banyak kita saksikan hari ini terlibat lembaga amil zakat maupun bazas, hanya memang masih ada titik kelemahan, yakni koordinasi antara lembaga amil zakat yang satu dengan lembaga amil zakat yang lainnya, ataupun antara Basnas dengan lembaga amil zakat.
Nah, kemudian yang kedua, ya sudah seharusnya ya Basnas yang masih atau lembaga-lembaga yang hari ini masih menggunakan pola manajemen tradisional ya sudah harus menerapkan manajemen modern ya. Ya kemudian juga harus menyesuaikan dengan kondisi alam, kondisi zaman di mana hari ini teknologi apa yang hari ini sedang dibutuhkan atau yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi dari mustahikus zakat itu sendiri. Jadi bagaimana mustahikus zakat tidak selamanya dia dari tahun ke tahun mendapatkan hak zakat, tapi dia harus berupaya seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin untuk di tahun ini dia mendapatkan jatah zakat, kemudian di tahun berikutnya dia harus menjadi muzaki. Nah, 3 peran ini menurut saya yang sangat strategis untuk mengoptimalkan fungsi zakat. Sebab kalau bicara regulasi sudah banyak sekarang hari ini, ya sudah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, kemudian turunan dari undang-undang itu juga sudah banyak. Nah, tinggal bagaimana membangun ya kesadaran umat hari ini untuk mau berzakat. Berzakat itu ya sangat penting untuk menjaga jurang dan pemisah antara yang kaya dan miskin, membantu saudara-saudara kita yang hari ini membutuhkan supaya tidak terjadi ada hasil riset yang mengatakan bahwa terjadinya pencurian, terjadinya pembunuhan itu karena memang kepedulian kita kepada mereka yang hari ini fakir itu terabaikan. Oleh karena itu kan wajar kalau ada hadis yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufron. Terkadang kefakiran bisa menyebabkan atau menjadi kufur. Baik. Luar biasa sekali Prof pandangannya, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dengan kajian singkat ini banyak sekali materi yang kemudian bisa kita raih dan kita dapatkan, dan tentu saja dengan hadirnya kajian ini juga bisa menambah referensi dari pemirsa sekalian. Dan tentu saja Prof, kajian singkat kita ini akan lebih bermakna dan tentu saja juga akan lebih bernilai maksimal ketika kemudian pemirsa sekalian bisa memaknai penuh terkait dengan apa-apa yang tadi disampaikan oleh narasumber. Mohon berkenan untuk menyampaikan kata-kata penutup atau closing statement kajian kita pada kesempatan kali ini. Mangga. Baik, terima kasih Pak Dian, pemirsa podcast Syariah dan Hukum yang saya muliakan. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, mari di bulan Ramadan ini kita manfaatkan. Di samping melaksanakan ibadah puasa, juga kita tunaikan kewajiban-kewajiban zakat kita. Karena berbagi itu indah, berbagi itu membuat orang menjadi saling kasih mengasihi dan saling sayang menyayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kata-kata penutup yang sungguh sangat indah. Bagaimana kemudian berbagi itu satu hal yang kemudian menjadi sebuah keutamaan. Dan Prof, sekali lagi kami haturkan terima kasih sudah berkenan berkunjung ke studio podcast Fakultas Syariah dan Hukum. Dan tentu saja pemirsa sekalian, saya tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengajak kepada pemirsa sekalian untuk subscribe channel YouTube kita, dan kemudian juga like, komen, dan juga share video-video kajian yang terdapat dalam channel YouTube kita. Sekali lagi, saya aturkan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri beserta kerabat kerja yang bertugas. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di Ramadan 1445 Hijriah ini secara maksimal. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktunya. Sama-sama.